Sudah pada join bang? Join. Selamat pagi Bapak dan Ibu, yang akan saya panggil kawan prima aja kayaknya. Kawan prima, wah luar biasa ini. Sepernah-pernahnya saya live ini paling banyak langsung join dalam waktu semenit 45 orang. Selamat pagi Kak Fitra Muasa. Ya Allah, selamat pagi Bang. Selamat bertugas Bang Fitra. Dari kawan prima, ini kita sapa-sapa dulu aja ya, sambil menunggu narasumber kita pagi ini. Nah, kita ngobrol dulu dan sudah ada yang curhat. Oh ya Allah, Min, saya ditipu sama orang yang mengatasnamakan bea cukai. Kami turut berduka dan kami turut bersimpati atas apa yang terjadi untuk kawan prima Ebin. Silakan untuk dapat dilaporkan ya kawan prima jika terjadi penipuan yang mengatasnamakan bea cukai kepada kepatuhan internal di Bea Cukai Priuk, ataupun boleh ke akun kita Bea Cukai Priuk atau ke akun Direktorat Jenderal Bea Cukai kalau misalnya kawan prima ada yang ditipu gitu. Misalnya paling banyak tuh biasanya ditipu lelang gitu. Jadi kawan prima mungkin segera diproses aja kalau memang terkena penipuan. Dan kami ingatkan sebagai langkah preventif bahwa apapun layanan di Bea Cukai Priuk itu dan juga Bea Cukai kantor-kantor lainnya itu tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Jadi kalau misalnya datang ke kantor atau ngurus layanan kepabeanan apapun, itu misalnya dimintain, Pak, ada biayanya segini nominal. Oh, itu nggak ada. Jadi kalau itu hati-hati. Dan juga biasanya penipuannya itu lewat Instagram, lewat Twitter, Facebook gitu. Jadi mereka ngelampirin nih lelang bea cukai, kan? Misalnya mobil apa atau iPhone atau apalah ya, kita sebut merek lah ya. Itu karena itu paling banyak. Ini hati-hati. Jadi harganya tuh misalnya murah banget, lelang bea cukai, harganya murah. iPhone 11 misalnya 500.000 apa gimana gitu. Oh, itu hati-hati Bapak dan Ibu. Karena bea cukai itu tidak pernah memberikan lelang atau membuka lelang dengan rekening pribadi gitu. Jadi biasanya ciri-cirinya rekeningnya pribadi gitu, atau rekeningnya atas nama suatu perusahaan atau apa gitu. Itu hati-hati Bapak dan Ibu, karena semua lelang itu bisa di Bapak dan Ibu untuk cek di lelang.go.id. Oke, jadi itu dari KPKNL, dan Bea Cukai Priuk hanya menyelenggarakan, dan itu kalau misalnya memang mau membayarnya nanti jika menang bid lelangnya itu langsung masuk ke kas negara, bukan masuk kepada rekening pribadi atau rekening perusahaan tertentu. Itu enggak. Jadi hati-hati banget kawan prima. Dan untuk kawan Ebin Air, kami turut prihatin, dan jika memang berkesempatan silakan untuk dapat melaporkannya kepada kantor bea cukai tempat pemasukan, ataupun langsung kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Selamat pagi Kak Merlina Irvana. Selamat bertugas Kakak. Pagi Pak. Selamat pagi kawan prima. Selamat pagi Komandan. Siap. Selamat pagi. Selamat mengikuti live chat. Dan ngomong-ngomong, kita hari ini akan ngobrol bukan masalah sih ya, kita akan ngobrol tentang sisi umum dan juga call center. Sisi itu apa? Jadi sedikit aku kasih tahu. Kalau sisi itu adalah client coordinator, kawan prima. Jadi apa itu client coordinator, apa tugasnya, dan nanti kita ngobrol-ngobrol aja. Pak, kerja siap kawan prima, ini lagi kerjanya seperti ini dari seksi layanan informasi untuk memberikan penyuluhan kepada kawan-kawan prima. Jadi terima kasih karena sudah diingatkan bekerja, dan selamat bekerja juga untuk kawan-kawan prima. Ada pembahasan apa Pak? Mungkin boleh dipanggil kakak aja ya. Boleh Kak deh, boleh Kak. Jadi kayak gini kawan prima, pembahasannya sekali lagi tentang call center dan juga kenalan dengan sisi umum dan call center gitu. Jadi sebentar lagi kita akan undang narsumnya.
Dan jangan lupa kawan Prima, ini IG Live perdana, akan banyak IG Live selanjutnya. Jadi follow terus Bea Cukai Priuk supaya nggak ketinggalan. Di situ nanti ada sosialisasi apa, FGD apa gitu, atau ada peraturan PMK yang baru, atau IG Live. Jadi semuanya ada di situ. Jadi jangan lupa di follow dan ajak kawan-kawan Prima yang lain. Oke, sekarang kita langsung aja ya, undang narasumbernya udah ada ya. Sebentar, kawan Prima. Boleh kalau misalnya ada cemilan-cemilan, silahkan dimakan dulu lah, nggak apa-apa. Santai aja di sini. Oke, udah di-invite ini dari... Iya, selamat pagi, Bapak Putu Gede. Selamat pagi, Mas Rifat. Pak, saya... kok Pak sih? Bang, panggilnya saya Bang aja ya, biar kita santai. Siap. Oh, karena Putu ya, beli Putu. Oke, beli Putu. Sip, oke, beli Putu. Ini udah 71 orang live. Yang live kita, 71 orang udah nontonin kita live. Jadi kayaknya udah pada kepo sih ngomongin apa, sisi apa, ini call center ngapain, kan? Jadi gimana? Beli, kita mulai aja ya, langsung bahas. Gimana? Saudara terdengar jelas nggak, Beli? Jelas. Suara saya gimana? Mungkin lebih kenceng lagi, Beli. Mohon izin. Halo? Kurang keras atau bagaimana? Suaranya lebih kenceng lagi, biar lebih terdengar jelas. Oke. Sip ya? Aman ya, Beli? Wave dulu, Beli. Ini banyak yang wave ini nih. Dada dulu, Beli. Selamat pagi, selamat Prima. Dimanapun berada, semoga sehat semua ya. Amin. Siap. Oh, ini kita nggak pakai masker, mohon maaf, karena ini dari ruangan terpisah ya. Dan ini kosong. Ya, Anda bisa lihat, belakangnya kosong. Dan kalau kepo ini ruang apa, nanti akan kita spill di akhir IG Live. Di ruangan Beli juga kosong ya, Beli? Sendiri doang ya? Ya, benar. Oke, siap. Oke, Beli, mungkin boleh kenalan dulu kita sama kawan Prima. Mungkin dari Beli dulu, baru nanti aku yang kenal. Silakan, Beli. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putu Gede. Kebetulan saat ini ditugaskan di sisi umum di Bea Cukai Tanjung Priuk. Sudah ditempatkan selama 2 tahun. Paling itu sih, Mas. Mungkin ada lagi yang perlu saya 2 tahun. Oke, nanti kita keponya di belakang aja ya. Kita kulik-kulik lagi tentang Beli Putu. Oke, kalau perkenalkan tadi udah dari narasumber, dan sekarang perkenalkan, izin, nama saya Rifat Rehansyah. Untuk bersama Beli Putu di sini kita akan membahas IG Live yang pertama tentang sisi umum dan juga call center. Dan kalau Beli Putu tadi 2 tahun di sisi umum, saya baru 2 tahun di KPU Bea Cukai Tanjung Priok, alias masih baru netes telurnya nih, Beli. Kalau Beli udah lama ya, udah berapa tahun, Beli, di Tanjung Priok? Di Tanjung Priok udah 6 tahun. 6 tahun. Saya baru 2 tahun. Oke, nah gini, kan Beli berarti udah lebih senior ya dalam arti ini, dan juga sudah lebih paham terkait dengan pekerjaan ataupun probis-probis yang di bidang-bidang yang sudah pernah Beli bekerja di situ ditempatkan, dan sekarang sudah ditempatkan di sisi umum. Nah, Beli kan kalau sisi umum itu sebelum saya bertanya, itu kan erat kaitannya sama pertanyaan-pertanyaan ya, dari pengguna jasa, dari stakeholders gitu. Nah, boleh diceritain nggak sih, Beli, pertama sisi itu atau client coordinator itu apa sih sebenarnya? Dalam definisinya dan juga mungkin tugasnya apa gitu, Beli. Silakan, Beli. Ya, baik, untuk sisi sendiri, kalau diterjemahkan ya client coordinator gitu ya. Tapi ada juga yang bilang call center atau custom care. Tugas kita itu sebenarnya sebagai unit yang membantu gitu ya, dari unit pendukung dari layanan umum di Tanjung Priok terkait dengan custom clearance. Kalau misalnya ada dari kawan Prima sendiri yang melakukan kegiatan impor-ekspor gitu mengalami kendala, atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar impor, itu bisa ditanyakan lewat sisi. Nanti kita bantu, kalau memang ada kendala, nanti mungkin kita bisa teruskan ke bagian terkait untuk
bisa dicarikan solusi terbaik lah untuk kawan prima sekalian. Oh, berarti kalau yang saya tangkep nih ya, sisi umum atau client coordinator itu kayak orang pertama yang bisa ditanya sama eh, para pengguna jasa atau stakeholders gitu ya, Beli ya? Iya. Tentang apa aja, Beli? Maksudnya tentang proses kepabeanan apa aja atau cuma ada yang dibatasin pertanyaannya kayak apa gitu? Kalau kita bisa ditanyakan apa saja, cuma memang lebih dikhususkan lagi untuk proses kepabeanan di Tanjung Priuk ya, karena memang masing-masing kantor itu berbeda. Kalau untuk yang kegiatan seperti di bandara atau mungkin kantor bea cukai yang mengawasi masalah pos atau masalah cukai, mungkin kita agak kurang ya dalam hal terkait dengan penjelasannya. Cuma memang kalau untuk yang impor secara umum yang melalui Priuk, semoga kita bisa bantu sih untuk kawan prima sekalian. Oh, oke. Berarti memang pertanyaannya tentang seputar kepabeanan, tapi spesifiknya adalah proses-proses bisnis yang dilakukan oleh Bea Cukai Tanjung Priok gitu ya, Beli ya. Dan pertanyaan-pertanyaan tolong seputar itu ya, tolong jangan nanya Beli jodohnya udah ada belum gitu-gitu ya. Nggak boleh, Ya, boleh mana Beli? Jangan, jangan ya, jangan di live chat ya. ya nanti mungkin bisa di telepon saja atau di Iya, chat iya, saja. masih berusaha ya Beli ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siap, siap. Oke, kan itu dari client coordinator. Nah, tapi kan nanyanya tuh gimana beli dari client coordinator? Kalau misalnya dari saya kan ini yang dengan tim seksi layanan informasi kan memegang media media sosial di Bea Cukai Priuk dan itu kan DM-nya ada banyak tuh beli. Misalnya tentang Pak ini kenapa respon billingnya belum bisa ditarik atau sebagainya gitu. Nah, tapi kalau misalnya langsung ke live chat nih, ke apa namanya, Sisi ada live chat ya beli ya tadi ya Sisi ya, Ya, ada. bisa. Ah ya itu gimana maksud tata caranya itu kayak gimana untuk menjangkau sisinya itu? Kalau untuk saat ini di sisi sendiri itu kita menyediakan tiga layanan konsultasi ya. Bisa melalui live chat, bisa melalui telepon, bisa juga melalui tatap muka. Untuk Oke. live chat sendiri mungkin kawan prima nanti bisa langsung saja mengetikkan di bit.ly.chat nanti akan langsung diarahkan ke semacam layanan aplikasi chat seperti itu. Nanti bisa langsung saja ditanyakan di sana dengan terlebih dahulu mendaftarkan nama dan juga emailnya. Dan yang kedua, kita juga ada layanan melalui telepon, itu di 1525 extension 2. Nanti bakal langsung nyambung ke kontak call center kita. Selain Oke. itu kita juga ada layanan tatap muka juga sih ini Mas. Langsung di gedung KPU Priuk. Tapi untuk layanan tatap muka sendiri memang untuk saat ini karena terkait dengan pandemi juga ya, terkait dengan pandemi terus untuk memberikan layanan yang optimal juga ke pengguna jasa, maka kita batasi untuk pertemuan per harinya. Jadi mungkin nanti kawan prima yang ingin tatap muka gitu dengan kita secara langsung itu dapat daftar dulu melalui aplikasi Slim kita di layanan konsultasi. Nanti bisa diatur saja untuk jadwal pertemuannya, jam berapanya, tanggal berapa, sama uraian masalah yang ingin ditanyakan. Nanti biar kita bisa ada persiapan juga nih untuk sebelum melayani kawan prima sekalian. Itu sih Mas. Oh, oke, berarti kalau dari sisi sendiri itu, oh kode call center kan udah jelas memang dari 15225 ya, beli itu nyambung ke Bravo, Bea Cukai Priuk, lalu nanti extension 2 yang ada apa bunyi kalau telepon eh, tekan tombol 2 untuk Bea Cukai Tanjung Priuk, gitu ya, beli ya? Atau Iya, gimana? Iya kayak gitu ya. Nah, kawan iya, pribadi gitu, betul. 925, lalu nanti extension 2 langsung nanti ke call center Bea Cukai Tanjung Priuk. Nah, kalau sisi sendiri tadi kalau kita bahas lagi, bisa ada dua ya beli ya, lewat live chat di bit.ly/chat BC Priok. Iya. Oke, yang habis itu selanjutnya kalau memang mau datang bisa booking ya, apa ya bahasanya booking ya, atau Iya. bisa Mungkin untuk jam-jam tertentu gitu nanti kan kita bisa layani sesuai dengan jam yang diinginkan gitu ya. Cuma itu untuk jam itu hanya berlaku di hari kerja saja Mas. ya, ya. Dan juga Kalau dari jam 8 sampai jam 4. ya kalau tetap muka 24 jam juga serem juga ya beli ya. Pak jam 12 malam. Itu kalau jam 12 malam gimana beli? Misalnya, aduh Pak, respon saya harus keluar apa kapal saya berangkat malam ini.
malam bisa berangkat nggak sih kamu? Iya, berangkat malam ini gitu. Pak, ini tolong Pak, atau saya mau release dokumen Pak ke PFPD gitu. Itu kalau malam gimana Bang? Kalau untuk layanan malam itu ya di atas jam 5 sore itu dapat menghubungi ke lab chat kami. Untuk lab chat itu standby 24 jam, Mas. Oh, live chatnya 24 jam ya? Chatnya 24 jam. Oke, sekali lagi kawan Prima, jangan tolong tidak datang untuk tatap muka jam 12 malam ya. Karena tidak ada orangnya. Silakan live chat aja kalau mau bertanya. Jam berapapun akan dibalas dan akan diberikan solusinya. Oke. Oke. Beli udah mulai ini sih garis merahnya. Kok garis merah? Benang merahnya udah dapet dari call center dan juga sisi umum. Jadi tapi sebenarnya berarti probisnya atau pekerjaannya sama ya, Beli ya. Call center dan sisi umum, cuma bedanya tatap muka atau tidak gitu ya. Iya, cuma terkait media aja, Mas. Jadi mungkin kawan Prima nyamannya lewat media mana gitu. Nanti kan untuk jawabannya sama saja sih sebenarnya. Oke, tapi kalau misalnya sekarang nih Bli, di pandemi ini tuh atau setelah pandemi ini masih pandemi sih ya, tapi maksudnya setelah tahun-tahun pandemi yang sudah kita lewati ini banyaknya pengguna jasa tuh cenderung kepada chat BC Priuk atau ke call centernya Bli? Kalau untuk selama pandemi ini, pada awal-awal pandemi sih layanan call center-nya sempat ditutup juga sih ya Mas ya, karena memang itu kan juga kita harus ke kantor gitu untuk melayani telepon. Dan itu memang kita fokuskan di live chat. Cuma untuk saat ini, karena sudah mulai bisa dibilang mulai reda sih ya, itu Oke, kita membuka layanan telepon juga, namun masih banyak juga yang menanyakan lewat live chat sih. oke, Bli, tapi kalau dilihat-lihat nih, kita di kolom komen nih, sepertinya alhamdulillah banyak yang terbantu dengan live chat kita, BC Priuk. Kami mengucapkan terima kasih dan senang banget ya, Bli. Apalagi Bli ya, yang apa, yang jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu pengguna jasa gitu kan. Jadi Bapak Ibu, ini kalau live chat, kira-kira inilah sosok yang apa namanya menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda ada di depan Anda sekarang. Dan oke, silakan berarti konklusinya adalah atau bisa kita ambil kesimpulan kalau memang pertanyaan apapun silakan di chat aja ya Beli ya lewat live chat BC Priuk gitu. Karena kalau lewat live chat itu kita bisa misalnya melampirkan foto atau screenshot atau dokumen gitu ya Beli ya. Iya, benar Berarti sekali. Iya. jadi lebih mudah untuk petugas sisi memberikan solusinya gitu. Oke. Nah, terus kawan Prima juga kalau kita ungkit lagi nih boleh datang ke sini tetap ya beli ya. Nggak ditutup juga ya Bea Cukai Priuk ya. Nyampe-nyampe, Pak maaf tuh nggak ada layanan nggak juga. Karena pertama ada loket PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, dan juga bisa konsultasi di sisi. Tapi sekali lagi tolong di book dulu jadwalnya ya, beli ya di Slim 3.0. Iya, nanti bisa langsung diketik saja di Google itu di layar Slim DC Priok nanti bakal muncul aplikasi kita sih yang namanya Slim 3.0. Di sana ada layanan konsultasi, sama ada juga layanan FAQ sih sebenarnya di Slim itu sudah disediakan juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya sama kawan Prima. Pada menu FAQ nanti bisa diketik saja mungkin permasalahan terkait dengan impor atau sisdur impor, ekspor ataupun terkait dengan yang lainnya. Ya, oke, siap. Siap, Li. Nanti dari kita, dari seksi layanan informasi yang memegang akun-akun sosial media, kita pasti akan selalu, apa namanya, ngasih-ngasih terkait dengan penyuluhan dan sebagainya gitu. Jadi, tenang aja. Pengguna jasa, semoga semakin mengerti dan semakin tahu kalau misalnya bertanya itu kemana ya, Bli. Dan silakan kawan Prima, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa di as ada di fitur as atau langsung di komennya silakan nanti kita coba baca tapi tolong pertanyaannya jangan seputar misalnya pertama jangan seputar jodoh ya beli ya belum ada nih soalnya nih yang kedua adalah kalau misalnya pertanyaan terkait teknis kawan Prima itu silakan untuk ke live chat BT Priuk saja
jangan ke komen kita karena itu perlu diperlukan beberapa hal gitu ya beli ya untuk menjawab hal-hal teknis gitu ya. Oke, kita tunggu dulu kali beli ada yang bertanya. Tapi kalau sehari itu berapa sih beli kira-kira yang nanya di Bitly? Tergantung sih Mas. Biasanya sih bisa di atas 60 chat untuk sehari. Bahkan 60 bisa chat. kalau iya, kalau untuk waktu-waktu tertentu itu bisa tembus sampai 600-an chat. Kalau misalnya ada kendala di sistem atau bagaimana gitu. Oh iya, kalau misalnya memang ada kendala sistem gitu ya beli ya, misalnya ada yang error atau maintenance itu pasti pada kawan-kawan Prima nanya semua pasti ya ke ke sisi umum gitu kan. Oke. Iya. Dan kalau oke, siap. Nah, kawan Prima kalau mau datang nih, sekarang udah enak ruangannya. Kami persilakan untuk datang, misalnya mau konsultasi kepada sisi, dan kalau misalnya memang kawan Prima ada juga yang perusahaan yang ternyata sudah berstatus mita, itu boleh juga berkonsultasi dan juga datang karena ruangannya sudah seperti ini. Lihat, ruangannya sangat modern. Coba beli juga ruangannya oke kan? Lihat tuh, Ya, artistik sekali kebetulan karena saya ini di ruang ruang rapatnya nih yang di sisi Mita. ruang rapatnya ya, oke. Ya memang dari kepala kantor juga Bapak Duti Wibowo memang mengedepankan juga kenyamanan ya, beli atas untuk kawan-kawan Prima pengguna jasa yang datang yang hadir, jadi kalau konsultasi juga enak gitu. Iya benar. Ya. Sama Dan kalau di ruangan kita juga ada coffee cornernya juga Mas, kalau memang ada yang suka ngopi oh gitu iya, kan. dulu ya. Iya, Oh iya 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 iya, oke oke oke. Coffee cornernya di sisi umum. Jadi masuk pintu utama dari Bea Cukai Priuk langsung ke kanan belok ya kiri, kan? belok kanan sorry. Ya, kalau Kanan untuk ya. sisi Mita kiri. Ya. Oke. Untuk sisi umum belok kanan, untuk sisi mita belok kiri. Ya. Ya, oke. Kayak gini lah kira-kira ruangannya Bapak dan Ibu. Nyaman, insya Allah nyaman dan juga akan betah untuk bertanya-tanya kepada sisi gitu. Dan ruangannya juga udah di set untuk taat kepada prokes, jadi agak-agak jauh-jauh gitu. Kalau kita di sini, mohon maaf nih yang baru join kita nggak pakai masker karena di sini tidak ada orang. Saya hanya sendiri dan beli di ruangannya juga nggak ada orang sendiri. Oke, beli kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Tanya jawab. Tadi kita udah ngobrol Oke, masalah boleh. hiji Ya. dan cost. Udah ada nih, beli. Udah ngumpulin beberapa pertanyaan. FAQ dari kawan Prima. Sebentar, ini yang sudah kita apa namanya? Sudah kita kumpulkan. Pertama, beli. Pertanyaannya paling banyak sih ini katanya dari sisi ya. Bagaimana cara impor dan apa aja syarat-syarat impor? Ini mungkin untuk kawan Prima yang baru menjadi importir gitu. Bisa dijelaskan beli cara impor dan apa saja syarat-syarat untuk melakukan importasi. Oke, terkait dengan cara impor mungkin saya nggak bisa menjelaskan dari A sampai Z ya. Oke. Cuma di sini saya ingin lebih fokus terkait dengan custom clearance-nya. Jadi apa saja sih yang diperlukan oleh kawan Prima sekalian jika memang ingin untuk melakukan impor. Mungkin perlu saya garis bawahi dulu bahwa untuk impor di Tanjung Priuk sendiri ini lebih kepada impor biasa ya. Jadi bukan terkait dengan barang kiriman atau mungkin barang bawaan penumpang yang dari bandara. Jadi di Oke. sini lebih banyak untuk impor-impor perusahaan. Em, Kalau di kita sih biasanya kita mengelompokkan ada 3 syarat utama sih ya sebelum kawan Prima melakukan impor. Yang pertama itu adalah syarat izin perusahaannya, terus yang kedua itu izin barangnya, dan yang ketiga itu adalah terkait dengan modul PIB atau PIB. Nah, mungkin saya bahas satu-satu kali ya, Mas ya. Uh, Siap. Kan, beli. Kalau untuk izin perusahaan itu untuk saat ini memang sudah terintegrasi semua gitu ya untuk perusahaan. Uh, Kawan Prima sekalian untuk PT-PT-nya itu bisa daftar langsung melalui BKPM dalam hal ini OSS. Nanti perusahaan akan mendapatkan semacam NIB gitu ya, nomor induk berusaha.
sebagai yang berstatus sebagai importir. Nah, ini perlu diperhatikan juga bahwa tidak semua NIB itu bisa digunakan untuk impor. Jadi memang harus NIB yang memang memiliki hak atas kepabeanan. Jadi biasanya di NIB-nya itu bakal tertulis tuh, dia itu memiliki hak akses kepabeanan atau mungkin memiliki seperti semacam API U atau API P seperti itu. Oke. Em, yang kedua yaitu adalah syarat izin barangnya. Jadi memang di Indonesia sendiri itu ada beberapa barang yang tidak bisa serta-merta langsung diimpor gitu ya. Ada barang-barang yang memang dia itu dilarang atau dibatasi. Biasanya kita sering menyebutnya dengan LARTAS itu. Seperti contohnya misalnya barang terkait dengan makanan atau kosmetik, maka itu biasanya ada perizinan dari BPOM. Terus Oke. terkait dengan seperti senapan atau kembang api itu harus ada izin dari Polri. Terus barang-barang terkait dengan pertanian itu harus ada izin dari Karantina seperti itu. Jadi kawan-kawan kalian perlu memperhatikan juga nih barang yang diimpornya apa. Nanti kawan Prima bisa mengeceknya dulu di HS-nya. Jadi barang ini termasuk ke HS mana. Nah, dari HS-nya itu nanti bisa kawan Prima langsung buka saja di INSW pada menu INTR namanya. Di sana akan muncul tuh barang ini apakah memerlukan izin dari instansi terkait atau tidak gitu. Nanti izinnya itu harus dipenuhi pada saat kedatangan barang atau memang harus diinspek dulu pada di negara asal. Jangan sampai nanti ternyata pada saat barangnya masuk gitu ya, ternyata ini memerlukan izin dan izinnya itu ternyata harus diinspeksi dulu di negara asal. Jadi kan tidak bisa dilakukan kegiatan impornya. Oh ya, oke. Um, ya. Terus yang ketiga terkait dengan modul PB, memang untuk penyampaian data impor di Tanjung Priok itu dan juga kantor-kantor di Bea Cukai di Indonesia gitu ya, itu memang menggunakan sistem elektronik. Jadi memang untuk importir itu kalau bisa memang memiliki modul PIB itu semacam aplikasi untuk mendaftarkan PIB-nya ataupun kalau lewat PPJK maka PPJK-nya yang wajib untuk memiliki modul PIB. Nanti dari modul itu kawan Prima sekalian akan bisa transfer PIB agar datanya masuk ke kita ke Bea Cukai. Paling itu sih tiga syarat yang memang wajib dipenuhi gitu ya sebelum melakukan impor. Jangan sampai barangnya datang dulu tapi ternyata salah satu syaratnya belum terpenuhi nih. Jadi mengakibatkan keterlambatan atau bahkan tidak bisa melaksanakan impor barang. Jadi Oke, seperti berarti itu sih. Oke, berarti kalau misalnya kita rangkum ini secara garis besar untuk melakukan importasi itu ada tiga ya, Beli. Pertama Iya, adalah izin perusahaannya dulu nih untuk bisa mengimpor, yaitu semuanya single submission di oss.go.id. Nah, nanti iya, di sini kita membuat NIB yang mempunyai hak kepabeanan. Begitu ya, Beli ya? iya. Nah, Hak akses kemudian. dan itu ada kan di OSS itu ada kan cara maksudnya step-stepnya gimana, syarat-syarat apa aja. Ya, kalau untuk OSS-nya itu sebenarnya ada lembar registrasinya dan juga ada pendaftarannya. Nanti di perusahaan itu bakal mendaftar sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Kalau memang Oke. dia bidang usahanya itu terkait dengan impor gitu, ataupun produsen, impor produsen itu nanti bisa dicantumkan sebagai impor produsen. Seperti itu. Oh, oke, oke. Itu yang pertama, harus ada izinnya dulu dong. Nggak bisa tiba-tiba tuk-tuk datang ke Bea Cukai Tanjung Priok, Pak, saya mau impor gitu ya. Nah, Iya, harus kan itu. Oke, pertama kawan Prima, silakan diingat izin perusahaannya dulu. Lalu yang kedua tadi ada izin lantas barang. Jadi ada beberapa barang yang lantasnya harus dipenuhi ya, beli ya. iya, sekali. Ya, lantasnya harus dipenuhi dan juga dia biasanya ada perizinan dari lembaga-lembaga terkait tergantung barangnya, betul ya beli ya? Iya, benar sekali. Karena memang Oke. di kita itu adalah yang sebagai pelaksana gitu ya. Jadi memang aturan-aturan itu dititipkan ke Bea Cukai karena memang kita yang mengawasi keluar masuknya barang. Oke, berarti aturan itu memang bukan kita yang membuat ya, pada dasarnya adalah kita hanya sebagai pelaksanaan dari aturan tersebut gitu ya beli. Iya, benar sekali. Oke, berarti yang ketiga adalah modul PIB-nya. Ini caranya ngisi self assessment kawan Prima di modul PIB-nya baru nanti bisa transfer PIB-nya untuk melakukan importasi dan ini bisa di-download gratis ya beli ya?
Ya, untuk downloadnya secara gratis, nanti mungkin bisa langsung dibuka di Slim saja. Cuma Oke. memang untuk perusahaan harus daftar dulu nih ke kita melalui Slim agar mendapatkan semacam aksesnya gitu ya, semacam usernya biar bisa terdaftar di Tanjung Priok. Oke. Oke, Bli. Kita sudah jelas pertanyaan pertama. Panjang juga ya, satu pertanyaan ini. Lalu langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang paling banyak ini respon PIB reject karena satuan barang tidak sesuai. Satuan barang tidak sesuai. Ini memang beberapa case banyak yang kayak gini ya. Itu gimana tuh, Bli? Kalau misalnya kita satuan barangnya salah gitu, nggak sesuai. Terkait dengan satuan barang ini memang di beberapa bulan terakhir itu banyak ditanyakan ya. Oke. Memang ini peraturannya baru juga, itu ada di KMK 146 tahun 2020. Jadi memang untuk beberapa jenis barang itu diatur satuannya, jadi tidak bisa untuk barang A itu satuannya bebas menggunakan apa saja. Nanti mungkin lebih detailnya bisa langsung di KMK 146 itu kali ya. Um, Sama ada juga di KMK 13 tahun 2021 itu terkait dengan um, untuk satuan barang berupa alas kaki, barang elektronik, dan juga sepeda. Dan ada juga di KMK 26 tahun 2021 itu terkait dengan produk tekstil. Jadi mungkin nanti importir-importir yang terkait dengan tekstil itu mungkin bisa diperhatikan juga di PMK-nya tersebut karena ada beberapa jenis barang yang memang harus satuannya misalnya kilogram gitu ya, nggak mungkin Oke. menggunakan meter persegi atau meter. Oh, oke. Memang banyak yang masih keliru dalam pengisian itu ya, Beli ya, dan masih banyak ditanyakan. Oke, berarti udah jelas ya, kawan Prima tadi sudah disampaikan oleh Beli Putu. Bisa langsung aja dilihat di KMK 146 tahun 2020 untuk penetapan satuan di PIB atau PIB-nya. Oke, udah Beli, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini Beli. COO. COO ini walaupun saya bukan di live chat ya atau di CC tapi sering dengar kalau ngobrol sama abang-abang terkait COO ini. Respon PIB COO tidak ditemukan. Bagaimana Pak? Solusi. Nah, oke, terkait dengan respon ICO belum ditemukan itu memang ada beberapa penyebabnya ya Mas ya. Memang kalau kita runut dulu itu memang dari negara asal itu tidak langsung gitu loh datanya. Jadi memang data ECO dari negara asal itu bakal masuk ke sistem yang ada di negara asal, kemudian ke sistem yang di Asia, baru dia itu masuk ke INSW. Nah, dari INSW itu, ICOO itu bakal masuk ke sistem bea cukai. Jadi memang ada beberapa tahapan pengiriman ECOO. Nah, mungkin aja di beberapa tahapan itu ternyata memang tidak lancar atau memang ada gangguan atau hambatan sehingga data ECOO-nya itu belum terbaca di sistem bea cukai. Nah, terkait dengan permasalahan ini mungkin dapat saya kelompokkan sih ada beberapa gitu ya Mas ya. Yang pertama kalau memang dia itu statusnya mungkin nanti kawan Prima bisa cek di INSW-nya gitu ya. Statusnya belum ada gitu atau CO-nya itu ternyata memang belum ada, maka kemungkinan memang dari negara asalnya itu belum submit ke INSW. Nah, untuk itu paling ya solusinya harus menghubungi negara asal. Terus yang kedua juga kemungkinan sudah ada nih SEO-nya ternyata di INSW, cuma statusnya itu not gitu ya. Terkait dengan respon ini paling ya berarti kemungkinan memang ECO-nya itu sudah masuk ke INSW, hanya saja memang data ECO-nya itu belum lengkap gitu sehingga belum bisa ke proses ke bea cukai. Terkait dengan ini palingnya solusinya harus menghubungi INSW dan juga terkait menghubungi negara asal gitu ya untuk mengirim lagi ECO-nya. Oke, Terus berarti hmm, mana Bli? ada juga responnya itu yang sudah masuk nih ke uh, sudah masuk ke INSW gitu ya dengan status REC gitu ya. Hanya saja memang di kita di bea cukainya belum masuk. Nah, terkait dengan itu paling kami sarankan untuk langsung menghubungi INSW agar dikirim ulang lagi ICO-nya. Nanti setelah 1 jam sejak pengiriman, nanti mungkin kawan Prima bisa
menghubungi kami untuk memastikan kembali apakah SEO-nya sudah masuk ke sistem bea cukai atau belum. Oke, Oke, berarti tadi salah satu caranya adalah bagaimana mengatasinya itu silakan untuk dihubungi lagi INSW-nya atau negara asalnya ya, beli untuk dikirim lagi ISO. Oke, baik kan Prima, kalau misalnya masih bingung-bingung itu langsung aja sekarang banget sambil nunggu apa dengerin live itu juga chat di Bitly chat BC Priok, Bitly/chat BC Priok gitu. Jadi sambil nge-live sambil nanya, wow masuk semua ilmunya. Oke, ada lagi beli yang paling sering dan paling hype sekarang ini adalah email. Nah, ya kan masalah email ini. Nah, di sini juga ada tadi beli. Aku lihat di live chatnya. Sebentar tadi aku udah sempat foto. Pak, HP saya keblok emailnya. Kira-kira bisa daftar di sana nggak? Nah, berarti sekalian aja beli minta tolong dijelaskan perihal pendaftaran email ini di Bea Cukai Priok bagaimana? Oke. Terkait dengan ini, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Kalau memang tadi Bapaknya ada keblok itu, mungkin nanti bisa kami cek dahulu. Cuma memang perlu diperhatikan juga bahwa yang mendaftarkan email bea cukai itu adalah terkait dengan barang bawaan penumpang, Mas. Jadi kalau misalnya ada dari penumpang itu yang membawa perangkat seluler gitu ya dari luar daerah pabean masuk ke Indonesia, maka itu bisa mendaftarkannya melalui bea cukai sesuai dengan di ada yang diatur di Perda 13 tahun 2021. Nah, apa sih konsekuensinya? Jadi yang bisa didaftarkan itu adalah yang barang bawaan penumpang. Jadi kalau misalnya kawan prima sekalian misalnya membeli handphone gitu ya di Indonesia gitu di e-commerce tertentu, ternyata HP itu belum terdaftar nih emailnya, maka kawan prima sekalian tidak bisa mendaftarkan ke bea cukai karena memang yang bisa hanya yang masuk ke daerah bagian Oke, selanjutnya ataupun misalnya kawan prima ada yang membeli handphone dari luar negeri terus dikirim ke kita, maka itu bukan termasuk ketentuan pendaftaran email karena memang untuk yang barang kiriman itu nanti masuknya ke impor barang kiriman yang akan diurus emailnya oleh PJT atau perusahaan jasa titipan. ada pertanyaan gini juga beli. Pak, saya beli handphonenya di Indonesia udah lama, tapi emailnya keblokir ternyata. Saya cek, bisa nggak Pak didaftarin ke Bea Cukai Priok? Bukan dari luar negeri Uh, nih beli, dari dalam negeri beli. nah, Eh, Gimana Nah, beli? seperti yang dijelaskan tadi sih, yang bisa didaftarkan di bea cukai adalah terkait dengan barang bawaan penumpang nih Mas. Jadi memang Oke, oke. telepon selulernya itu memang dibawa gitu ya. Jadi dari luar negeri masuk ke Indonesia. Jadi kalau memang dia dibeli di Indonesia dan kebetulan ternyata emailnya nggak terdaftar nih, maka itu tidak bisa didaftarkan melalui bea cukai. Oke, oke. Berarti poinnya di situ ya, beli ya, untuk handphone-handphone yang dibawa dari luar negeri dengan skema barang penumpang gitu. Dan kalau misalnya Iya, dari barang titipan, itu nanti melalui PJT atau perusahaan jasa titipan atau pos ya. Iya. iya. Oke, siap. Udah jelas tadi kawan Prima atas nama kawan Pamungkas, kawan Pamungkas. Baik kawan Pamungkas, sudah jelas ya. Selanjutnya beli ada pertanyaan lagi sini beberapa banyak masuk. Reject NPWP not valid. Reject NPWP not valid itu kenapa? Beli. Oke. Terkait dengan reject NPWP, mungkin memang permasalahannya ada beberapa hal ya. Oke, Bisa saja memang biasanya itu ada dari perpajakannya yang belum diselesaikan. Seperti contohnya em, menjelang Maret nih biasanya ada pelaporan SPT gitu ya untuk pajaknya. Kemungkinan memang SPT-nya belum dilaporkan atau memang ada tunggakan pajak atau mungkin ada yang kurang lengkap juga. Sehingga paling ya kami sarankan untuk langsung dikonsultasikan ke kantor pajak tempat perusahaan terdaftar
untuk bisa menyelesaikan terkait dengan kewajiban perpajakannya. Oke, berarti itu memang berkaitan dengan kewajiban perpajakannya ya, Beli ya. Oke, kita rasa sudah jelas ya. Dan Beli, ini izinkan aku untuk menjawab salah satu pertanyaan dari kawan Natetoskai. Bang, kalau saya ada skripsi mengenai bea cukai, ini agak melenceng sedikit ya, Beli. Sambil mencari pertanyaan-pertanyaan kawan prima yang lain. Bang, kalau saya ada skripsi mengenai bea cukai, apakah bagian pertama yang saya datangi juga bagian sisi? Oke, kawan prima kalau misalnya mau skripsi atau terkait dengan keperluan kuliah gitu atau magang dan sebagainya itu bisa di chat aja dulu kepada DM kita di Bea Cukai Priuk tentang detail-detailnya apa aja. Nanti akan kami berikan email dari bagian umum Bea Cukai Tanjung Priuk. Jadi bukan ke sisi ya, Beli ya. Apa ada, Beli yang pernah kawan prima, Pak saya mau skripsi tapi masuknya ke chat bit.ly chat BC Priuk, ada nggak? Saya pernah menjumpai juga sih ada yang Pernah ada ya? menanyakan ini ya. Oh, oke. Karena Cuma memang memang yang bisa dijawab di sisi sih terkait dengan pertanyaan yang umum ya. Kecuali kalau memang skripsinya terkait dengan data-data gitu ya, mungkin harus menghubungi bagian umum dulu. oke, ya seperti itu kawan prima. Jadi kalau misalnya ada kakak-kakak dari kampus manapun, misalnya skripsinya tentang kepabeanan dan cukai atau impor ekspor dan butuh data di sini, silakan di chat aja dulu DM kita di Twitter, di Instagram, Facebook dan media sosial lainnya. Nanti akan kami kirimkan akses untuk akses kepada email dari bagian umum Bea Cukai Tanjung Priok. Oke, tadi itu pertanyaan dari kawan prima yang sedikit berbeda dari pertanyaan teknis ya, Bli. Sekarang kita cari-cari dulu, Bli. Kita gali-gali lagi nih pertanyaan-pertanyaan. Oh, udah dikirimin, Bli, dari operator. Ada banyak pertanyaan. Nah, kawan prima kalau mau bertanya silakan ya di as Instagram atau langsung di komen ya, silakan. Izin Pak dari kawan Kudil 85. Izin Pak, kalau sisi umum bisa nentuin HS nggak atau harus ke BC pusat? Oke. Dari saudara siapa? Dari kawan Kudil, kita manggilnya Oh, kawan. Ya, kawan ya, Kudil 85. baik, terima kasih. Terkait dengan HS, itu memang penetapannya itu adalah oleh pejabat bea cukai ya, jadi bukan oleh sisi sendiri. Kalau di kita itu untuk penetapan HS itu ada dua tahap, semacam dua gitu ya. Jadi yang pertama itu sebelum barang itu masuk atau sebelum diimpor atau pada saat dia itu melaksanakan custom clearance. Kalau misalnya pada saat melaksanakan custom clearance, artinya dia itu sudah mensubmit PIB-nya dengan HS yang dia cantumkan di PIB-nya. Itu kan akan dicek oleh PPD apakah dia itu memang sesuai untuk harusnya memenuhi tarifnya. Ataupun kalau memang misalnya kawan prima ragu gitu ya terkait dengan HS-nya itu, bisa juga melakukan melalui mekanisme PKSI namanya, atau penetapan klasifikasi sebelum impor. Ya, nanti kalau untuk PKSI sendiri nanti bisa diajukan ke Direktorat Klasifikasi yang ada di kantor pusat Bea Cukai. Untuk syarat-syaratnya nanti mungkin bisa langsung kontak di Bravo Pusat ya terkait dengan syarat-syarat PKSI. Nanti dari sana akan mendapatkan skep penetapan HS untuk melaksanakan impor. Jadi untuk penetapan HS bukan dari sisi gitu ya, Bukan dari harus sisi dari ya. pejabat bea cukai yang berwenang. Oke, baik. Siap. Kita lanjut. Tadi dari kawan Kudil apa Kubil ya? Kudil, kawan Kudil. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjut kepada kawan Pamungkas lagi, Bli. Kawan Pamungkas. Kawan Pamungkas bertanya, kalau kita punya PT yang, ini terkait NIB, Bli. Kalau kita punya PT yang NIB-nya belum memenuhi syarat impor, apakah bisa mengubah NIB agar dapat izin impornya? Oke, terkait dengan syarat NIB itu memang dilaksanakan secara terpusat ya di layanan ESS. Jadi kalau memang sudah kawan prima gitu memiliki NIB, ini sudah ada NIB-nya, tapi ternyata belum ada hak akses kepabeanannya, tapi ingin melaksanakan impor,
maka memang harus diupdate dulu untuk NIB-nya sehingga memiliki hak sesuai wewenang dan memang dia itu terdata sebagai importer di sistem bea cukainya. Seperti itu, Mas. Oh, oke, oke, oke. Sudah jelas ya, kawan Pamungkas, atas jawaban dari Beli Putu. Beli, kita masih ada waktu nggak nih? Jawab-jawab pertanyaan lagi. Tapi kira-kira ada sekitar 1-2 pertanyaan lagi sih. Lanjut, Boleh. Mas. Mungkin kalau ada pertanyaan, kawan Prima, pertanyaan yang terkait dengan teknis yang harus harus diproses dahulu, mungkin bisa langsung nanya ke Bitly Live chat BC Priuk aja ya, Abli ya. Chat BC Priuk aja langsung, karena di sini kita kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kepabeanan yang tidak perlu, yang bisa langsung dijawab gitu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan kawan Pamungkas, kawan Kudil tadi gitu. Oke, ada lagi nih Bli, paling baru dari kawan Eka Punya Kudung. Kawan Eka, oke, pagi Pak, saya mau tanya mengenai laporan PIB atau EB PPJK tiap tahun hukumnya wajib atau ada ketentuan lain? Ada sanksi kalau telat lapor Pak? Terima kasih. Silakan. Untuk laporan PPJK ya. Laporan PIB atau EB PPJK tiap tahunnya hukumnya wajib atau ada ketentuan lain? Mungkin itu perlu dicek dulu ya, maksudnya laporan PIB seperti apa ya. Oke, mungkin langsung kita arahkan kepada chat Bitly chat BC Priuk aja ya, Beli ya, supaya Ya, bisa secara langsung sekarang. Oke, kita beralih dulu Beli ke kawan Aulia Cut. Aulia, yaitu Pak, mohon arahan mekanisme terkait clearance jalur merah. Oke, kita sekarang udah masuk nih Beli, bahas tentang penjaluran kayaknya. Udah ada yang nanya. Mungkin silakan Beli, bisa dijawab. Oke. Dapat kami jelaskan terkait dengan clearance gitu ya. Memang di bea cukai itu ada 3 penjaluran. Yang pertama jalur hijau, terus jalur kuning, dan juga jalur merah. Untuk jalur hijau, maka memang barangnya otomatis SPPB ya bisa dikeluarkan. Kecuali kalau memang dia itu ditemukan adanya NHI dari P2. Terus kalau untuk jalur kuning itu harus menyerahkan dokumen PIB jalur kuningnya dulu ke loket PTSP. Terus ada pemeriksaan dari PPD, kemudian baru bisa kalau memang sudah diputus di PPD maka akan SPPB. Terus yang untuk jalur merah ini memang perlu pemeriksaannya 2. Jadi selain pemeriksaan dokumen juga harus ada pemeriksaan fisik. Jadi di sini memang kaum penerima sekalian memang harus menyiapkan dulu untuk kontainer dan juga barangnya untuk bisa diperiksa oleh petugas pemeriksa fisiknya. Kalau memang dalam prosesnya sudah selesai diperiksa fisik dan memang tidak ditemukan adanya barang yang tidak disampaikan di PIB atau dalam hal ini sesuai gitu ya dengan yang disampaikan di PIB, maka proses selanjutnya itu adalah masuk ke tahap penelitian oleh PPD. Nah, di sini PPD dapat untuk pengecekannya itu berupa kesesuaian atas barang, terus terkait dengan kesesuaian terhadap tarif dari HS-nya dan juga nilai pabeannya. Nah, bisa saja dalam pengecekan PPD ini, PPD menerbitkan yang namanya DNT gitu ya, dan juga NPD untuk sebagai tambahan kalau memang ada data-data yang diperlukan dalam hal penentuan tarif dan nilai pabean ini. Nah, biasanya kalau memang sudah datanya lengkap gitu ya, udah bisa uh, sudah sesuai semua, maka PPD akan menerbitkan SPPD. Jadi memang ada beberapa tahapan sih Mas, jadi dari mulai pemeriksaan fisik, terus dari pemeriksaan dokumennya sampai terbit SPPD. Tapi Bli, ada pertanyaan, itu kalau yang menentukan jalur itu dari mana Bli? Nah, Ya. untuk penjaluran sendiri memang secara sistem ya, jadi ada beberapa kriteria yang dia itu um, menjadikan kriteria untuk menentukan penyaluran. Bisa saja dari kriteria profil perusahaannya, atau mungkin dari profil barang yang akan diimpor, atau mungkin dari histori perusahaannya,
dan juga bisa juga karena metode acak gitu ya. Nah, untuk penjaluran sendiri memang kita tidak bisa menekan karena itu memang murni ditentukan. Oh, berarti memang ada pengaplikasian dari manajemen resiko di dalam melakukan penjaluran itu ya, Beli ya. Dan itu bukan dari Bea Cukai Tanjung Prioknya gitu, atau dari kantor pemasukannya gitu. Bukan ya, bukan Ya, dari. untuk penjaluran sendiri memang bukan bukan kita yang menentukan gitu ya, bukan secara manual. Jadi memang dia itu by sistemnya memang udah ditentukan bakal masuk ke jalur yang mana. Jadi bisa saja mungkin perusahaannya itu terus mendapatkan jalur hijau gitu ya, tapi ternyata tiba-tiba mendapatkan jalur merah. Itu bukan karena ada yang salah atau bagaimana, tetapi memang secara sistemnya mungkin masuknya ke jalur merah. Seperti itu sih. Jadi nggak usah, aduh, biasanya jalur hijau tiba-tiba jalur merah, ada apa ini? Ada apa ini gitu. Nggak usah ragu, nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah eh, panik apa gitu ya, Beli ya. Jadi dipersiapkan saja dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisiknya. Iya, benar sekali. Kalau Ya. mungkin bisa ibaratkan sih kalau jalur merah itu seperti kena tilang kali ya Mas ya. Oh, Jadi kena. Oh iya, ya, iya, boleh. Bisa, jadi bisa. sepanjang sepanjang kita itu surat-suratnya lengkap, terus bawa helm, terus nggak ada yang aneh-aneh gitu ya. Seharusnya sih ya tidak masalah, bakal lolos aja gitu. Iya, iya masuk akal, Beli. Ini baru pertama kali juga gue dengar kayak ditilang ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba surat-surat lengkap apa lengkap tiba-tiba di stop, ya bukan berarti ya bisa aja mungkin melanggar di belakang gitu ya kalau dalam hal tilang, tapi bisa aja memang kena random atau acak atau memang sedang ada razia seperti itu ya. Jadi kalau Iya, jalur, berarti kalau kalau dirunut lagi nih tentang penjaluran, kalau misalnya perusahaan kita minta Beli itu bisa kena jalur merah juga atau selalu hijau kalau minta. kalau untuk kita untuk saat ini mungkin saja dikenakan penjaluran untuk pemeriksaan fisik ya, yang namanya respon SPPR. Cuma memang untuk lebih detailnya mungkin langsung dihubungi untuk sisi mitanya. Ditanya ya, tapi secara prinsip perusahaan minta pun juga bisa terkena random jalur merah gitu, Beli ya. Waktu itu ya. Iya, Oke, dan sekali lagi bukan berarti itu melanggar atau terdapat temuan gitu ya, Beli. Selama syarat-syaratnya masih dipenuhi dalam proses customs clearance-nya. iya. Udah, Karena memang jalur merah itu adalah penjaluran gitu ya. Nanti kalau untuk temuan sendiri, kalau memang pada saat pemeriksaan ternyata ditemui barangnya tidak sesuai gitu ya, atau pada saat oh, pemeriksaan di PPD-nya tidak sesuai, maka itu baru namanya temuan. Tapi oke, sepanjang oke. memang itu sesuai semua, meskipun dia kena jalur merah ya sebenarnya tidak masalah gitu. Oke, oke, itu udah beda cerita ya berarti ya kalau misalnya ada temuan waktu eh, dilakukan pemeriksaan fisik tersebut ya. Iya. Ya, oke, 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 siap, paham, paham, Bli. Ih, kita tapi ngomong-ngomong udah mau sejam aja, Bli. Ngobrol kemana-mana ini ngobrolnya. Oke, mungkin sebentar lagi ya, Bli, karena pertanyaan sudah sudah mau habis sih. Dan kepada, oh satu lagi deh, Bli. Satu lagi sebelum kita sudahi dari kawan Aziza, yaitu Pak mohon bertanya kenapa respon NPE kadang tidak keluar di modul PEB, padahal di portal pengguna jasa sudah NPE dan harus di follow up ke bea cukai. Oke, terkait dengan respon memang em, terkadang itu ya dijumpai memang di portalnya itu sudah respon MPE gitu ya, tapi di modulnya tidak, ataupun mungkin juga sebaliknya ternyata memang di modulnya sudah MPE tapi di portalnya misalnya masih respon proses pabeanan gitu ya. Nah, untuk hal tersebut memang nanti kawan Prima bisa sampaikan saja kepada kami, biar nanti kami kirim ulang lagi untuk responnya sehingga bisa mendapatkan di modulnya. Itu Oke, bisa oke, langsung bisa saja atau mungkin bisa melalui telepon juga sih kawan Prima sekalian. oke, sekalian ya. Oke, sip, sip. Oke, berarti kayaknya udah selesai kita jawab-jawabin Q&A dari kawan-kawan Prima. Beli dan untuk kawan Prima mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Mohon maaf banget. Jadi silakan langsung aja right now langsung ke bit.ly chat BC Priuk. Oke, sambil dengerin live sambil kita apa namanya kawan Prima untuk nanya-nanya terkait dengan proses kepabeanan. Nah,
Beli, kita kayaknya udah mau selesai nih. Kita udah sejam ngobrol dan ditemani sekitar 70-an kawan Prima tadi kalau di rata-rata. Terima kasih banyak sudah mengikuti live IG perdana Bea Cukai Priuk, dan mau ngambil kesimpulan nih Bli. Kesimpulan dari pembahasan kita, yaitu hari ini kita berkenalan dengan client coordinator umum gitu. For your information, kawan Prima, client coordinator ada dua, yaitu umum dan mita. Jadi sisi umum, sisi mita, dan hari ini kita berbicara dan berkenalan dengan sisi umum, yaitu ada Beli Putu. Nah, sisi mitanya kapan, Kak? Sisi mitanya akan ada sesinya nanti di live IG juga, jadi di follow semua medsos Bea Cukai Tanjung Priuk. Nah, kawan Prima sekali lagi diingatkan bahwa untuk bisa melakukan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan di bit.ly chat BC Priuk atau di telepon ke 1500 225 extension 2, atau juga bisa langsung datang ke kantor Bea Cukai Tanjung Priuk, langsung langsung ngobrol sama sisi umumnya secara langsung, dan silakan ditentukan dulu jadwalnya melalui Slim Bea Cukai Tanjung Priuk. Langsung aja di Google Slim Bea Cukai Tanjung Priuk, nanti di situ muncul Google paling atas itu hasil searchnya ada Slim 3.0. Diklik kawan Prima, nanti di situ ada pilihan untuk datang langsung ke Bea Cukai Tanjung Priuk kepada sisi umum. Jadi ada 3 cara kawan Prima untuk dapat bertanya seputar kepabeanan. Dan pertanyaannya sekali lagi terkait dengan kepabeanan ya Bu ya. Kalau terkait dengan jodoh, silakan langsung ke DM masing-masing. Silakan dicari Instagram saya. Silakan dibuka, DM dibuka. Apa-apa, usaha Beli, usaha. DM dibuka, dan kalau ke chat BC Priuk silakan menanyakan tentang segala proses kepabeanan, dan paling diutamakan adalah proses bisnis yang dilakukan di Bea Cukai Tanjung Priuk. Dan kita datang dengan tangan kosong, tapi kita tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Benar nggak ya? Ya, pokoknya intinya kita mau bagi-bagi hadiah kepada 3 orang beruntung yang bertanya, Beli. Walaupun banyak banget yang bertanya tadi, makasih banget yang udah nanya, partisipasi, tapi ada 3 orang yang beruntung yang akan kita kasih hadiah. Dan saya akan menerima suatu kertas dari langit. Oh, terima kasih Bapak. Siap, 3 orang beruntung akan saya bacakan adalah kawan ID _Pamungkas, kawan Aulia Cut, T-nya 3 kali, dan kawan Natetoski ya? Iya, Natetoski. Selamat akan mendapatkan merchandise dari Bea Cukai Tanjung Priuk. Kalau kepo merchandise-nya apa, nanti silakan spill aja. Kalau misalnya merchandise-nya udah nyampe rumah masing-masing, silakan kepada untuk kawan ID Pamungkas, Aulia Cut, dan Natetoski, DM ke Bea Cukai Tanjung Priuk. Sekarang banget juga nggak apa-apa, DM tentang nama, alamat, dan juga nomor telepon, nanti akan kita kirimkan as soon as possible. Oke, terima kasih banyak kawan Prima. Beli, terima kasih banyak. Respect banget atas jawaban-jawabannya yang lugas dan Sama-sama, Mas. siap. Mantap, memang Sisi ini siap menjawab pertanyaan apapun. Terima kasih banyak. Mungkin kawan Prima, kami mengingatkan sekali lagi, tadi di awal udah ngobrol sama Beli, ada yang curhat Beli, dan juga ada yang berkatakan kalau baru aja kena penipuan atas nama Bea Cukai. Itu kalau dengar kayak gitu, sebenarnya jujur geli banget ini. Aku sedih sih, maksudnya masih ada yang orang oknum-oknum gitu yang berhasil untuk menipu orang lain gitu. Dan Bea Cukai Priuk itu nggak pernah lelah, dan juga DJBC nggak pernah lelah untuk memberikan reminder kalau Bea Cukai Priuk itu nggak pernah meminta transfer itu kepada rekening pribadi ya Beli ya. Pasti akan masuk ke rekening kas negara gitu. Jadi kalau ada lelang-lelang nih, tolong banget perhatikan lelang-lelang kawan Prima. Lelang yang resmi itu hanya di lelang.go.id, dan penyerahan uangnya atau transfernya itu ke rekening kas negara. Jadi jangan misalnya rekening atas nama siapa gitu, orang pribadi itu harus dicurigai banget, dan silakan dilaporkan kepada Bea Cukai Tanjung Priuk atau Bea Cukai kantor-kantor yang terkait gitu. Dan sekali lagi hati-hati kepada kawan Prima, dan juga kalau misalnya menemukan semoga tidak ya, dan semoga tidak ada gitu
kecurangan terkait pada proses kepabeanan, misalnya tentang penyuapan dan sebagainya, silakan kawan Prima untuk dapat melaporkan kepada bidang KI di Tanjung Priuk. Karena kami sekarang sudah menetapkan yaitu SMAP 37001/2016, yaitu berupa ISO. SMAP itu apa? SMAP itu adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Jadi kepada kawan Prima, kalau amit-amit, semoga tidak ada menemukan penyuapan atau gratifikasi apa, itu silakan langsung diajukan keluhannya dan juga laporannya beserta bukti-buktinya kepada bidang kepatuhan internal Bea Cukai Tanjung Priok, atau DM aja ke Bea Cukai Priok, nggak apa-apa, nanti kita akan teruskan. Nah, bersamaan nih dengan SMAP, kita juga sudah dan kita akan menuju kepada WBBM alias Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Jadi clear, tidak ada pungutan-pungutan liar gitu di Bea Cukai Tanjung Priok atau di kantor Bea Cukai manapun. Jadi tolong kawan Prima untuk mendukung WBBM di Bea Cukai Tanjung Priok yang nanti akan kami post di media sosial kami. Jadi bagaimana cara mendukungnya, Kak? Caranya adalah like videonya, like postingan terkait WBBM. Jadi kawan Prima bisa menyebarkan terkait dengan WBBM, SMAP di Bea Cukai Tanjung Priok kepada kawan-kawan Prima yang lainnya. Panjang juga ya Beli. Oke, Beli. Kayaknya kita harus sudah wave kepada kawan Prima. Karena kita tadi di wave dilambain banyak banget, Beli. Aduh, nggak kita balas, ya Allah. Terima kasih, boleh love-nya kakak, boleh like-nya kakak. Dan terima kasih banyak kepada kawan Prima. Beli, terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih atas terima kasih banyak sudah mengundang. Oke, kita sebentar lagi akan close the door. Jadi kawan Prima tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, dan juga selamat bekerja karena ini sudah hari Jumat maksudnya. Jadi besok weekend kita bisa berlibur di rumah dan juga dengan keluarga masing-masing. Terima kasih banyak kawan Prima. 5, 4, 3, 2, 1, close the live TV. Bye-bye.